karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pada saat ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk datang beribadah kepadanya. Kita persiapkan hati dan pikiran kita memulai ibadah saat ini. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami Tuhan sampai detik ini, sampai saat ini Tuhan, kami dapat berdiri Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan, untuk bersama-sama datang Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri ya Tuhan. Tuhan, kiranya memberkati ibadah pada saat ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, dan kuasa darah-Mu yang Maha Kudus menyucikan, menguduskan hati pikiran kami. Tahirkan lokasi ini Tuhan, dan kirimkan para malaikat pada api bala tentara surga-Mu untuk berkemah di sekeliling tempat ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami Tuhan yang berada di tempat tinggal masing-masing, kiranya melawat-Mu Tuhan sama seperti yang terjadi di tempat ini Tuhan. Kami Tuhan percaya Tuhan Engkau hadir pada saat ini Tuhan. Engkau memberkati ibadah ini, Engkau mengurapi Tuhan para pelayan-pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu nanti Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah saat ini. Amin. Bukan kuat, bukan gagah, biar ku melihat kemuliaan. Yeah.
Roh Kudus-Mu Tuhan, kami memiliki kekuatan ya Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami siap Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami persilakan duduk kembali saudara. Kita sambung pujian ini dengan pujian Tiap Langkahku. Tiap langkahku, tiap langkahku, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ketangan kasih-Nya memimpinku di tengah dosa, di tengah dosa waktunya mengadukan hatiku datang dengan teguh yang langkahku ku tahu menghadapi tetap hati diperlihatkan sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang akan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah waktunya mengadukan hatiku datang dengan teguh bersama dengan Tuhan di rumah Bapa di surga. Kita sambung lagi dengan pujian dengan penuh segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kami mau bersorak
mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidup.
sebagaimana pujian yang kami serukan di hadapan Tuhan, bahwa kami tidak akan goyah jika Engkau beserta dengan kami. Kami berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami adalah sepenuhnya di dalam kendali Roh Kudus. Ampuni setiap cacat celah kami oleh kekuatan kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya ya Tuhan, Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya. Tangan Tuhan menopang, memelihara, memagari kami. Maka Engkau utus Roh Kudus untuk mengetuk pintu hati kami, supaya ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, berkuasa, berdaulat, bertata dalam hidup kami saat ini. Biarlah kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati saudara-saudara kami yang belum hadir, bahkan yang dalam perjalanan Kau berkati, dan juga teman-teman dan saudara-saudara kami, umat-Mu yang menyaksikan lewat tayangan YouTube, diberkati pada pagi hari ini. Engkau urapi, hubungkan lidah kuasa, lidah makrifat kepada kekasih-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya dapat tercipta bahasa-bahasa sederhana yang mudah dimengerti oleh setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom, shalom. Puji syukur atas pertolongan Tuhan. Kita diberkati, kita ditolong Tuhan, kita dipelihara. Sebab 6 hari lamanya kita dianugerahkan pertolongan. Dan hari yang ke-7 kita berkumpul kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan berada di tahtanya dan menyampaikan kebenaran firman-Nya, dan siap kita terima dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini atas pertolongan Tuhan. Bapak dan Ibu Gembala masih berada di Bali untuk mengikuti musyawarah besar Gereja Kristen Tabernakel Eroi, dan minggu depan akan kumpul kembali di tempat ini. Sorry, saya koreksi, bukan karena sering itu ada menyebut nama gereja salah satu. Ini gereja, terutama gereja umum, Gereja Kristen Tabernakel di seluruh Indonesia, bukan hanya gereja di KTL Roy. Sorry karena sering menyebut itu, karena dulu pelayanan di sana. Jadi kita berharap kembali nanti Bapak Gembala dan Ibu Gembala kembali berkumpul di tempat ini untuk melayani kita bersama-sama. Untuk itu pada hari ini kita akan mengupas tentang firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Amin. Yang harus kita garis bawahi saudara, bahwa di dalam Yesaya ini adalah kisah dalam kejadian bangsa Israel waktu pembuangan di Babel. Dulu mereka sangat mengharapkan penyelamatan bagi bangsa Israel dengan sekian ratus tahun, namun yang mereka harapkan tidak datang. Mereka mengharapkan ada yang membebaskan mereka dari perbudakan. Tetapi dengan kejadian seperti itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menguatkan, bahkan meneguhkan orang-orang Israel pada zaman itu,
supaya memiliki kesabaran dalam menantikan pertolongan Tuhan. Amin. Nah, begitupun pada hari ini kita seringkali merasakan satu kebosanan. Misalnya, ketika kita mengharapkan sesuatu dan mungkin dari jawaban-jawaban doa. Contohnya, kita bergumul pengen punya rumah, atau pengen punya pekerjaan, atau pengen punya keturunan. Nah, karena sekian lamanya sampai bertahun-tahun, seringkali kita digoda dengan kebosanan. Tetapi apa saudara? Dalam firman ini, tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Salah satunya adalah ketika kita tidak berhenti untuk menantikan Tuhan dalam setiap pergumulan doa kita, justru kalau kita berjuang mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam sebuah pergumulan tentu banyak yang namanya tantangan, banyak yang namanya persoalan hidup. Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita hadapi, seringkali kita lewati yang namanya perjuangan hidup. Lebih-lebih pada akhir zaman saudara. Pada akhir zaman ini banyak yang namanya munculnya apa ya? Minggu yang lalu ada teman yang berkata begini, kenapa ya di gereja sekarang ini selalu dan semakin banyak penyimpangan. Kristen sekarang banyak yang terjadi penyimpangan. Penyimpangan apa? Nah, sekarang ada yang sudah menyusup masuk saudara di tengah-tengah kekristenan. Mereka memegang banyak kepercayaan. Mereka memegang Injil, mereka memegang kepercayaan lain di luar dari Kristen. Dan mereka meyakini bahwa apa yang mereka anut, mereka bisa selamat. Tetapi ini sudah mulai menyebar. Mereka banyak memegang kepercayaan. Bahkan tidak sedikit ada kejadian. Ada seorang hamba Tuhan, dulu pendeta saudara, tapi dalam pergumulannya merasa tidak terjawab. Sekian tahun tidak terjawab pergumulannya. Tidak saya sebutkan pergumulan apa. Namun dalam pergumulan itu merasa bosan dan merasa ditinggal oleh Tuhan. Akhirnya apa? Putus asa. Ketika mengalami keputusasaan, iblis masuk lalu mencari keyakinan yang sesungguhnya. Menurut dia, keyakinan yang sesungguhnya adalah percaya kepada yang lain di luar dari Tuhan Yesus Kristus. Dia memegang kepercayaan kejawen, dia juga memegang kepercayaan Hindu, dia memegang kepercayaan Buddha, dia memegang kepercayaan Kristen. Ini pendeta saudara, ini hamba Tuhan. Dan setelah dalamnya keyakinan itu ditambah lagi karena keputusasaannya, dia menikah lagi. Jadi dia punya istri dua, tapi statusnya masih hamba Tuhan, masih pendeta. Nah, ada satu pokok doa yang dia pergumulkan, namun dia merasa tidak pernah terjawab. Berarti Yesus Kristus itu tidak pernah benar dalam pikirannya. Oleh karena itu, ketika ada suatu perkumpulan saudara, perkumpulan di desa atau di tetangga-tetangga, kalau dia masuk ke aliran Hindu, dia berkhotbah pakai aliran Hindu. Ketika masuk ke saudara kita Muslim, dia juga berkhotbah pakai acara Muslim. Ketika di komunitas Jawa, Kristen Jawa, dia juga memakai ajaran Kristen Jawa. Ketika bertemu dengan
saudara-saudara kejawen, dia juga menyampaikan ajaran kejawen. Nah, ini yang paling fatal saudara, karena kaitannya ketika kita bosan menantikan jawaban Tuhan saudara. Nah, apa yang muncul? Satu, kekecewaan dan keputusasaan. Kalau itu ada dan berkuasa di dalam pribadi seseorang dan tidak bisa menunggu lama, tidak bisa menunggu hadirnya lawatan Tuhan dan jawaban Tuhan, apa yang terjadi? Nah, itu mengambil jalan pintas, jalan lain. Nah, bagi kita sebagai bahan pembelajaran, kejadian yang kedua, teman-teman, ada salah satu teman saudara di Bekasi saudara. Mereka bertemu dengan teman sekerjanya, namun seiring pembicaraan mereka curhat bahwa, Pak, sebenarnya Bapak puasa ya? Puasa. Tapi Bapak masih meyakini keyakinan apa, Pak? Wah, saya menantikan anak manusia, anak Tuhan turun menyelamatkan manusia. Tetapi dalam hal ini mereka sampai hari ini mencari keturunan Abraham yang ketiga, keturunan Ketura. Itu yang mereka yakini. Mereka percaya dengan Injil, tapi tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi yang mereka akui adalah cuma anak Tuhan, anak manusia. Nah, ini penyesatan sudah menyusup masuk di gereja-gereja. Bahkan salah satu cabang gereja kita, gereja GKT Roy, sempat mereka masuk ke sana. Mereka minta diajarkan, tapi tujuan mereka itu mencari titik-titik kelemahan, bahkan titik-titik kelebihan dari setiap ajaran demi ajaran atas keyakinan umat manusia di muka bumi. Nah, nanti mereka rampungkan dalam satu kesimpulan mereka bahwa keyakinan yang mereka yakini memang Injil, tapi tidak mengakui Yesus Kristus. Coba, beda-beda tipis. Mengakui Injil, tapi tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini perlahan-lahan masuk di tengah-tengah umat Kristen. Nah, kalau kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak ada kekuatan untuk melewati hari depan, masa depan. Karena itu Yesaya berkata bahwa orang-orang yang senantiasa menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, hal itu saudara, tentu firman ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel saja, melainkan bagi kita. Amin. Amin. Nah, dalam kegagalan ini ada contoh juga di Alkitab, bahwa dalam pelayanan seorang hamba Tuhan, yaitu Yunus, ketika disuruh oleh Tuhan memperingatkan Niniwe, apa yang kejadiannya, sampai bersungut-sungut terus hingga dia ditelan ikan. Lalu dengan bertobat di tengah-tengah perut ikan, dia dimuntahkan di suatu tempat, lalu berangkat ke Niniwe mengingatkan Niniwe. Tetapi dalam perasaan Yunus membenarkan diri sendiri saudara, membenarkan diri. Kenapa mereka sudah berbuat kesalahan? Kenapa Tuhan masih memberikan toleransi? Kenapa Tuhan masih mengampuni mereka? Itu tidak adil, tidak adil. Nah, dalam kesimpulan Yunus sudah fatal besar, fatal dan sangat fatal. Sehingga apa kejadiannya? Nabi Yunus juga mengambil jalan lain. Nah, oleh sebab itu hal-hal yang seperti ini sudah melayani Tuhan sejak hidupnya, sejak lahirnya, sudah jadi orang percaya, sudah menjadi bagian pelayanan. Namun pada akhirnya saudara, pada akhir zaman, firman Tuhan berkata, diawali dengan rohani, diakhiri dengan jasmani, dan kebalikannya,
banyak terjadi pada akhir zaman. Sudah percaya Tuhan, sudah ikut terjadi menjadi bagian dalam pelayanan, tetapi karena satu kesimpulan dalam pikiran orang tersebut bahwa apa yang saya ambil, langkah yang saya ambil sudah benar, tetapi di mata Tuhan belum tentu benar. Nah, ini yang menjadi hambatan-hambatan di dalam mengikuti Tuhan, saudara. Nah, kedua, Yudas ini adalah bendahara Tuhan Yesus, sangat-sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bendahara, kalau namanya bendahara berarti orang kepercayaan, betul? Betul? Nah, orang kepercayaan. Tetapi apa akhirnya? Karena memberikan peluang kepada iblis masuk dalam hatinya, dikuasai oleh iblis, akhirnya menjual Tuhan Yesus. Nah, yang kejadian seperti ini, sekalipun Yudas melayani Tuhan, dan sekalipun Yudas juga menyadari pada akhirnya ketika Yesus sudah disalibkan, itu sudah terlambat, saudara, sudah terlambat. Nah, artinya selama masih ada waktu dan kesempatan bagi kita, mari kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau kita lihat dalam versi bahasa aslinya, menanti-nantikan itu adalah kafah. Kafah artinya mencari yang sesungguhnya, berharap sepenuhnya. Nah, dalam artinya kita mencari Tuhan yang sesungguhnya, mencari lebih akan pengenalan akan Tuhan. Pada akhir zaman ini, saudara, kalau kita tidak mencari sepenuhnya kebenaran firman Tuhan, itu sama artinya kita bagaikan ombak laut yang sering terombang-ambing kian kemarin, dan pola pikir kedewasaan rohani kita itu seringkali bisa tergoncang, seringkali bisa dipengaruhi oleh keadaan. Nah, oleh sebab itu firman yang dari kitab Yesaya ini adalah cenderung ayat ini menunjukkan kita sebagai orang-orang yang menjadi dewasa rohani. Orang-orang yang menantikan Tuhan itu adalah orang-orang yang senantiasa bergaul erat intim dengan Bapa Sorgawi. Nah, begitupun di tempat ini kita semua yang diberkati oleh Tuhan, baik yang muda, baik yang tua, kita berusaha semaksimal mungkin berjuang sampai pada akhirnya mendekatkan diri kepada Tuhan. Selama ada terang, selama masih ada siang, selama masih ada waktu, kita harus senantiasa bersungguh-sungguh. Jangan dengan kejadian yang dialami oleh Yunus, bahkan Kain, dan juga Yudas. Nah, ini nanti penyesalan terbesar sepanjang akhir hidup, yaitu tidak bisa selamat sampai masuk surga. Nah, bagaimana yang seharusnya hubungan yang kokoh kepada Tuhan? Nah, hubungan yang kokoh kepada Tuhan itu selalu ketergantungan dengan Tuhan. Kita perhatikan dulu Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Wahyu pasal 2 mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu
engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. barang siapa menang, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. amin. Nah, firman ini kalau kita perhatikan pola tabernakel, firman ini tergenapi di dalam mesbah dupa, yaitu kasih. Nah, kaitannya di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi, bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan itu kasihnya semakin bertambah, pengharapannya semakin bertambah. Nah, sementara di jemaat Efesus ini, saudara, di dalam kitab Wahyu ini adalah mereka tahu, mereka setia kepada Tuhan, tetapi semakin lama semakin kendor, semakin lama semakin menurun kasihnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata bahwa Tuhan mencela orang Efesus pada saat itu karena telah meninggalkan kasihnya yang semula, saudara. Bisa saja karena kesibukan diri sendiri, bisa aja karena kesibukan yang lain, bisa aja karena faktor-faktor tertentu, sehingga semakin lama semakin kendor kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Tetapi di ayat 5 Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Seringkali kita mengalami hal ini. Seringkali kita jatuh, seringkali kita mengalami yang namanya kendor dalam semangat, kendor dalam menyembah Tuhan. Tetapi apa, saudara? Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kembali pada kasih mula-mula yang sejati. Nah, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, mungkin pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Pasti menggebu-gebu. Pasti namanya kalau itu tidak ada komunikasi lagi, pasti sebentar-sebentar kita komunikasi. Apalagi di zaman era sekarang ini ada HP, pasti tanya kabar, sedikit-sedikit tanya kabar, sedikit-sedikit tanya kabar. Begitupun halnya orang yang pernah mendapatkan kasih mula-mula, saudara. Seolah-olah kita itu dengan Tuhan itu seolah-olah orang yang sedang jatuh cinta. Tapi rasa itu yang harus kita pertahankan kepada Tuhan, saudara. Karena kalau kita terus memiliki ketergantungan dengan Tuhan, Tuhan menyatakan rahasia-rahasia yang bersifat tersembunyi. Amin. Bahwa rahasia-rahasia itu hanya dibukakan kepada orang-orang yang intim dengan Tuhan. Amin. Kita semua di sini dan saya percaya pasti kita intim setiap hari dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, oleh sebab itu, karena Yesaya mengingatkan hal ini, menanti-nantikan Tuhan, bahasa aslinya tadi kafah. Kafah itu mencari yang sesungguhnya, berharap yang sesungguhnya, berharap sepenuhnya. Kalau berharap sepenuhnya artinya hidup kita memiliki ketergantungan sepenuhnya di bawah kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Amin. Nah, seperti yang dialami di Efesus ini, bahwa terkena di mesbah mesbah dupa, saudara, yaitu kasih kepada Tuhan, kasih terhadap sesama. Nah, kita koreksi diri hari ini. Apakah kelemahan yang kita alami hari ini, apakah sudah merosot kasih kita kepada Tuhan? Bagaimana pergaulan kita dengan sesama? Apakah pernah kita menyakiti sesama? Apakah kita pernah menyadari bahwa setiap perkataan kita menyakiti? Oleh sebab itu Tuhan berkata hari ini bahwa kita harus bertobat, mengendalikan setiap perkataan, bahkan tindakan dan perilaku. Sebab apa? Yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru, diperbaharui setiap saat kekuatannya, dan pengharapannya seperti saudara, Raja Wali. Nah, kita lihat tadi kembali di Yesaya. Nah, mereka berlari, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Perjalanan rohaninya itu berlari tanpa lesu. Nah, dalam hal ini perjuangan seseorang, perjuangan kita adalah perjuangan yang level rohani tertinggi, yaitu level
yang semakin dekat kepada Tuhan atau level dalam tingkatan kualitas mempelai wanita Tuhan. Nah, kalau kita terobsesi bahkan percaya dan yakin bahwa hidup kita senantiasa menantikan Tuhan, dan inilah salah satu ciri khas jiwa mempelai saudara. Amin. Nah, saya percaya saya dan saudara adalah generasi akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan dalam melaksanakan keputusan Tuhan pada akhir zaman ini. Sekalipun usia berbeda-beda, sekalipun usia ada yang muda ada yang tua, tetapi firman Tuhan berkata 1000 tahun sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita hitung-hitung, yang paling tua di tempat ini misalnya 70 tahun, itu berapa jam? Berapa jam hidup kita di hadapan Tuhan? Dan berapa jam yang kita berikan kepada Tuhan hidup ini? Ini yang mengingatkan kita saudara. Terus kemudian dalam menantikan Tuhan diperlukan satu yang namanya ketekunan. Yang pertama tadi ketergantungan seluruh hidup dengan Tuhan, dan kedua diperlukan dalam sebuah penantian yaitu ketekunan. Amin. Amin. Kita belajar, saya juga belajar bagaimana hidup dalam menantikan Tuhan, terus tekun menantikan Tuhan. Dalam menantikan Tuhan, sekali lagi, bukan menantikan dalam hal menunggu dan dia, bukan. Tetapi bahasa aslinya menerjemahkan itu berharap sepenuhnya, mencari dan mencari. Amin. Amin. Nah, ini yang harus kita tekankan. Nah, Matius pasal 25 ayat 1 sampai yang 13. Nah, ini contoh di dalam Matius. Kita perhatikan Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Begini bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang 5. Tetapi karena mempelai itu lama. Nah, perhatikan dulu. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga. Nah, ini yang seringkali kita alami, kejenuhan dalam menunggu jawaban, kejenuhan dalam menunggu pergumulan, jawaban-jawaban pergumulan. Amin. Tetapi Yesaya berkata menanti-nantikan. Kalau menantikan artinya berharap sepenuhnya, mencari dan terus mencari. Nah, ya, kaitannya ada 2 bagian. Di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini, bahwa ada 2 golongan saudara. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kenapa mereka disebut bodoh? Karena tidak ada persiapan. Nah, tidak ada persiapan dalam menantikan, dalam menunggu mempelai atau menunggu Tuhan Yesus. Begitupun yang terjadi akhir zaman. Sama-sama memegang Alkitab, sama-sama punya firman, tetapi kualitas kita di hadapan Tuhan itu di mana? Nah, mari kita perhatikan masing-masing, kita periksa hidup kita belajar apa yang belum kita lakukan, kita berusaha melakukannya. Nah, terus apa kejadiannya? Ayat 5, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Karena kecapean dan kelelahan, seringkali kita mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Ya, saya sadar, saya juga pernah mengalami hal ini. Tetapi kalau Roh Kudus berbicara, ya kita harus berusaha meneladani Roh Kudus. Amin, saudara. Nah, ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Nah, ini rahasia saudara. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ayo, terus mempelai datang. Sok-soklah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, ini firman ini cukup mengingatkan kita, hati kita di hadapan Tuhan. Sekarang kita perhatikan perasaan kita, kita ada di golongan mana? Kalau kita perhatikan perjalanan hidup kita, apakah ada di golongan gadis-gadis yang bijaksana atau ada di golongan-golongan yang bodoh? Sama-sama percaya, tetapi dalam persiapan menunggu kedatangan Tuhan, apakah kita senantiasa menanti-nantikan atau putus asa, atau seperti yang dialami oleh gadis bijaksana? Ini sangat fatal, saudara. Sangat fatal. Ayat 12 ini, tetapi yang menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, ini saudara yang harus kita perhatikan. Tuhan kita tahu bahwa Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namun di satu sisi, dalam waktu datangnya yang kedua kalinya, bukan untuk mengasihi, tapi mengadili, saudara. Mengadili, hakim adil yang benar. Namun di balik semua itu, orang-orang sudah percaya tetapi tidak melakukan kebenaran firman Allah. Maka nyata ayat ini bahwa sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Betapa sakitnya, betapa dahsyatnya kalau itu Tuhan menyatakannya kepada seseorang. Bagaimana dengan kita? Ya, mari saudara, dengan keadaan seperti ini, situasi akhir zaman bukan semakin enak dalam mengikut Tuhan pada akhir zaman ini, semakin dan semakin terjepit orang-orang yang mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena ditampi dan terus ditampi mana yang benar-benar kualitasnya terbaik. Jadi Tuhan yang menampi, bukan kita, bukan pribadi. Seringkali kadang-kadang kita menilai diri sendiri, kita menilai orang lain, namun yang sesungguhnya itu Tuhan yang menilai perasaan, situasi, keadaan seseorang itu. Nah, jadi dalam hal ini, sekalipun sudah percaya, saudara, nah itu hanya sebatas percaya. Banyak, bahkan saya pernah temui beberapa hari yang lalu, saudara, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya, tapi kalau di suatu tempat ada yang mengancam saya, ya saya gebukin. Dia pernah gebukin orang, saudara, dan dia bilang kalau saya mati di situ, ya nggak apa-apa kan, saya masuk surga. Nah, pikirannya udah percaya, tapi kalau begitu, kalau mau melakukan perbuatan jahat, tetap masuk surga. Nah, ini pandangan-pandangan orang-orang yang masih ada di pintu gerbang, karena hanya modal percaya saja. Akhir zaman ini tidak hanya dipikirkan, tidak hanya kita memikirkan hanya modal percaya saja. Modal percaya tidak cukup, saudara. Tetapi kita harus benar-benar menghidupi firman, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka senantiasa kita akan diberikan pencerahan-pencerahan, bahkan nubuat atau penglihatan atau pandangan atau yang namanya petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Tujuannya apa? Tuhan tidak pernah menyatakan segala sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya.
itu di dalam kitab Amos menuliskan demikian. Jadi kalau kita senantiasa komitmen sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, tetap berusaha mencari dan mencari Tuhan, maka timbullah yang namanya kedewasaan yang penuh kepada Tuhan. Orang dewasa rohani mengalami hubungan yang erat, melekat, menyatu dengan Sang Maha Terang, yaitu Bapa Surgawi. Nah, dari situ ada namanya hubungan intim yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui, bahkan tidak bisa didengar orang-orang sekitar, tetapi hanya pribadi dengan Tuhan. Amin. Ini sebagai itu bagian dari pola pikir kita, saudara. Saya angkat sebuah pertanyaan ini. Di dalam Alkitab berkata tadi ayat 13, karena itu berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Betul? Betul? Tidak tahu hari dan saatnya. Betul, tapi yang harus kita tahu kronologisnya, perjalanannya, detik-detiknya. Ini yang harus kita bedakan. Saatnya, harinya, jamnya memang kita tidak tahu. Tetapi dalam kronologisnya perkembangan zaman, perkembangan Alkitab semakin tergenapi, maka apa yang kita tahu? Bahwa sudah waktunya Tuhan akan datang, waktu yang dekat. Nah, begitupun satu pertanyaan ini yang paling khas. Seorang mempelai laki-laki dan seorang mempelai perempuan. Ini dalam dunia nyata, seorang mempelai laki-laki, seorang mempelai wanita melangsungkan sebuah pernikahan. Mereka tahu nggak tanggal pernikahannya? Tahu nggak, saudara? Masa orang yang mau menikah tidak tahu tanggal pernikahannya? Ayo, tahu kan? Kalau misalnya orang menikah, pasti ditentukan tanggalnya, pasti tahu tanggal pernikahannya. Amin? Amin? Masa orang menikah nggak tahu tanggal pernikahannya gimana? Ini saya kerucutkan, saya mengerucut dalam hal ini. Kalau orang yang mau menikah pasti tahu tanggal pernikahannya. Amin? Amin, saudara? Tahu kan? Nah, kalau begitu, kita yang percaya kepada Tuhan, pasti kita tahu juga kronologis kegenapan firman. Pasti kita tahu satu persatu kejadian-kejadian dan kejadian, kegenapan dan kegenapan firman. Nah, kalau Tuhan datang, Tuhan Yesus Kristus datang, kira-kira dia bisa kasih tahu, Tuhan itu bisa memberitahukan enggak kepada mempelainya kapan itu kronologis kedatangannya? Bisa? Ayo. Itu di dalam kitab Injil berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus itu tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini ada, saudara, ada maknanya. Sampai hari ini, saudara, Tuhan Yesus itu mencari-cari tempat meletakkan kepalanya. Apa? Meletakkan kepala kepada tubuhnya. Tubuhnya siapa? Jemaatnya. Jemaatnya siapa? Mempelai wanita Tuhan yang hidup sampai Tuhan datang. Nah, Tuhan itu sedang mengamati, memperhatikan itu. Siapa yang selaras sepikir dengan Tuhan Yesus Kristus, itu nanti yang akan didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus, meletakkan kepala. Artinya satu kesatuan dalam organisme melalui tubuh Kristus, satu kesatuan. Nah, tubuh dan kepala itu menyatu. Amin. Tubuh dan kepala menyatu. Di saat tubuh dan kepala menyatu, artinya semua sinergi organ-organ tubuh itu dapat tersambung, terhubung. Nah, kalau itu terhubung, kalau kinerja otak bekerja memerintahkan tubuh tahu nggak? Tahu nggak apa yang diperintahkan otak? Tahu nggak apa yang diperintahkan kepala? Pasti tahu kan? Amin. Sama halnya, kalau itu orang yang mempelai laki-laki dan perempuan mau menikah, pasti merumuskan tanggal pernikahannya, betul? Begitupun kalau Tuhan datang, pasti akan memberitahukan kapan
situasi kronologisnya, peristiwa, bukan tanggal, detik, jam, tapi peristiwa. Berbicara peristiwa, pasti Tuhan akan memberitahukan kepada mempelainya, calon mempelainya. Haleluya. Nah, ini di dalam Amos tadi berkata bahwa Tuhan tidak melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya, apalagi mempelainya. Tuhan tidak melakukan segala sesuatu pada akhir zaman ini tanpa melibatkan calon mempelainya. Itu kita harus perlu garis bawahi. Maka diperlukan kesabaran, ketekunan, pengharapan ditambah dalam menantikan jawaban Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, makanya ini yang saya angkat sebuah pertanyaan itu. Apakah kita tidak tahu nanti peristiwa Tuhan datang? Nah, yang tahu itu hanya orang-orang yang senantiasa intip sepenuhnya kepada Tuhan, yang masuk dalam hadirat Tuhan. Nah, ini loh. Kepala dan tubuh. Tuhan Yesus itu sedang mencari tubuhnya, sedang mencari meletakkan kepalanya di tubuhnya. Artinya sedang mempersiapkan, mengamati jemaatnya yang dewasa dalam rohani, dewasa penuh saudara. Kalau sudah dewasa penuh, artinya sepemahaman, sepemikiran, menyatu dengan pikiran Tuhan Yesus pada akhir zaman ini. Menyatu. Burung di udara ada caranya, ada lubangnya, ada burung di udara, ada nyanyiannya. Itu apa nyanyiannya, saya lupa. Burung di udara ada cara, itu apa lagunya itu? Kurang lebih seperti ada lagunya, saudara. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu ada sinergisitas, ada hubungan, ada kesinambungan, ada komunikasi. Nah, Tuhan itu mengamati orang-orang yang dewasa rohani. Di situ Tuhan meletakkan pikirannya, meletakkan perasaannya, meletakkan kasihnya kepada tubuhnya. Artinya Tuhan itu mengasihi tubuhnya. Apa yang diperintahkan kepala dilakukan oleh tubuhnya. Tetapi kalau kepala dikendalikan oleh iblis, maka pun tubuh dikendalikan pun oleh iblis. Apalagi kalau banyak yang menganut ajaran-ajaran ilah-ilah lain, lebih lagi dan lebih parah. Nah, oleh karena itu kita perlu satu ketekunan. Makanya tadi saya angkat tema ini, membangun hubungan yang kokoh. Diperlukan satu ketergantungan sepenuhnya dengan Tuhan dan tekun dalam menantikan jawaban-jawaban Tuhan. Lalu terakhir pengharapannya terus ditambah. Amin, saudara. Saya percaya bahwa kita juga mengalami hal yang sama. Sekalipun proses kehidupan berjalan waktu, kadang kita bosan, kadang kita jenuh, namun itu namanya liku-liku kehidupan. Kita arahkan perasaan dan pikiran kita cenderung penuh kepada Tuhan. Amin. Soalnya firman Tuhan berkata, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia harus menyembah, orang tersebut menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan kualitas secara jasmani lagi yang menjadi patokan. Kita berdoa secara jasmani, secara bercakap, berucap, tetapi pada intinya nanti kita berdoa secara rohani, secara roh. Artinya pergi dalam roh, dibawa oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, kualitas ini yang diperlukan oleh Tuhan. Karena itu Allah itu adalah roh, maka kalau kita menyembah Tuhan harus dalam roh, sampai dimensi roh, bukan hanya dimensi tubuh jiwa, sebatas tubuh, sebatas jiwa, tapi harus sampai kepada dimensi roh. Ini loh, ini sebenarnya saudara, ini sebenarnya yang dialami oleh orang-orang dunia. Kenapa orang-orang berilmu melantunkan ilmunya terus langsung kejadian,
begitupun orang-orang yang menjadi mempelai wanita Tuhan, hidupnya itu ketika bersekutu dengan Tuhan, hidupnya itu bukan doa-doanya bukan hanya sebatas berdoa secara jasmani, Bapa kami di surga dikuduskan namamu, tapi tidak sampai tersambung dengan jiwa. Paham sampai hari ini? Sampai saat ini paham saudara? Nah, tidak sampai kepada dimensi perasaan jiwa, hanya sebatas ucapan. Nah, itu kita harus kaitkan, kita sambungkan dari doa secara jasmani, kita bawa dalam suasana perasaan jiwa. Kita kaitkan, kita ikat. Setelah masuk dalam perasaan jiwa, tembus kita kaitkan ke dimensi roh. Nah, roh itu yang membawa semua doa-doa kita itu, kita dibawa kepada dimensi roh. Ya, makanya ada yang pernah saya katakan dulu bahwa ada yang mana yang benar, tubuh, jiwa dan roh, roh, jiwa, tubuh. Kan sama sebenarnya saudara. Sama. Tubuh, jiwa dan roh artinya tubuh berdoa tembus kepada perasaan jiwa, tembus kepada roh. Kita dari tubuh, jiwa, dan roh naik kepada Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menjawab jawaban doa kita, Tuhan dulu menyentuh roh, baru jiwa, baru tubuh saudara. Amin. Nah, kalau tembus sampai dimensi roh, itu namanya dewasa rohani. Nah, artinya segala apa yang bersifat rahasia yang tersembunyi akan tersingkap. Kita baca Markus pasal 4 ayat 22. Markus pasal 4 ayat yang ke-22. Ya. Markus pasal 4 22. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Nah, perhatikan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Haleluya. Nah, kalau itu sudah menyatu pikiran, pola pikir kita dengan Tuhan, tubuh dan kepala menyatu, artinya kinerja otak, perintah dari otak diperintahkan ke seluruh tubuh. Masa tubuh tidak memahami, tidak tahu? Nah, ini menyingkapkan rahasia tersembunyi, artinya Tuhan membuka yang bersifat rahasia menjadi bukan rahasia. Tetapi bagi orang-orang luar yang tidak sampai doanya kepada dimensi roh, seringkali tidak tahu apa yang menjadi hatinya Tuhan. Amin saudara? Nah, artinya yang tersembunyi, kalau kita lihat pola tabernakel itu kan ada pintu tirai. Pintu tirai artinya ada selupung, ada yang membatasi. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus, kita bisa datang sampai kepada Bapa. Nah, ketika datang sampai kepada Bapa, yang namanya bersifat tersembunyi akan dinyatakan, yang bersifat rahasia akan tersingkap bagi kita. Selubung itu diangkat mulai dari tubuh, jiwa, roh kita, semua diangkat, dibebaskan. Artinya kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu Lukas pasal 8 ayat 17. Lukas pasal 8 ayat yang ke-17. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Nah, ini rahasia saudara. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Tidak diketahui. Nah, artinya diberitahukannya kepada calon mempelainya. Tadi saya sampaikan bahwa orang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, artinya mereka merumuskan, mereka membicarakan tanggal pernikahan mereka. Begitupun Tuhan Yesus datang. Ketika datang yang kedua kalinya, pasti kisi-kisinya diberitahukannya, diumumkannya, disingkapkannya kepada calon mempelainya. Peristiwa kedatangan
Haleluya. Nah, jadi kalau kita memiliki kapasitas kualitas iman yang dewasa rohani, tembus sampai dimensi roh, kita bisa berjalan dalam rohani, berlari dalam rohani, maka yang bersifat yang rahasia, yang tersembunyi, tidak ada yang bersifat rahasia lagi, tapi bagi kita dibukakan. Tapi bagi orang-orang luar, orang-orang Kristen awal, orang-orang yang hanya percaya sebagai batas pintu gerbang, bisa percaya dan percaya, hanya percaya dan tidak terus menggali kualitas imannya, meningkatkan, mendekatkan diri kepada Tuhan, rahasia itu masih bersifat rahasia terselubung bagi mereka. Inilah yang dinyatakan nanti gadis-gadis yang bodoh, gadis-gadis yang bodoh. Mereka percaya saudara, tapi tidak diberitahukan yang rahasia itu. Nah, artinya ketika Tuhan datang, mereka tidak tahu peristiwa waktu Tuhan datang. Nah, karena kesibukan dan kesibukan dunianya sendiri-sendiri, artinya tidak tahu peristiwa kapan Tuhan datang. Begitu Tuhan datang, mereka tertinggal. Nah, ketika Tuhan datang, mereka yang tertinggal dan masih mempertahankan imannya, Kitab Wahyu mengatakan bahwa banyak jiwa-jiwa di bawah mesbah itu mereka dipenggal, mati syahid. Kalau mau percayakan iman terus kepada Tuhan, yang tertinggal pada saat itu akan mati dipenggal. Itu karena Tuhan Yesus Kristus itu sudah tidak ada lagi sudah membawa kuasa korbannya kepada mempelainya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat Allah itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang diberikan khusus kepada calon mempelainya. Hikmat khusus. Hikmat. Nah ini, kalau saudara dipercaya oleh Tuhan telah menerima hikmat dan makrifat Allah, itu adalah kekuatan mempelai wanita Tuhan untuk mengungkap, menyingkapi rahasia-rahasia yang tersembunyi. Amin, saudara. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam Kolose pasal 1 ayat 26 berkata demikian, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Orang-orang kudusnya adalah orang-orang yang memperhatikan pakaiannya dalam arti pakaian rohaninya. Nah, kalau kita senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, menyatu dengan Sang Maha Cahaya, Sang Maha Terang, pribadi Allah sendiri, maka apa yang bersifat rahasia itu akan diungkap bagi kita. Oleh sebab itu, kunci dalam hal ini kita perbanyak menyembah Tuhan, perbanyak menyatu dengan pribadi Tuhan Yesus, perbanyak untuk mengalami hadirnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kita memberi ruang kepada Roh Kudus, Jadi dalam kesimpulan ini, jangan kita mengikuti suatu kegagalan dan berpatokan terus kepada hidup masa lalu, kekecewaan masa lalu, keegoisan kita di masa lalu, dan perbuatan-perbuatan di masa lalu, saudara, seperti yang dilakukan oleh Yunus, yang dilakukan oleh Kain, yang dilakukan oleh Yudas. Nah, jangan kita berpatokan dengan itu, tetapi hidup kita itu, perjalanan hidup itu yang depan, ke depan bukan ke belakang. Nah, Tuhan melihat saudara dan saya, bukan masa lalu saudara, tetapi melihat akhir hidup saudara dan saya. Amin. Kalau kita berjuang sampai akhir, maka kita dimahkotai mahkota kehidupan. Jadi 3 hal ini, bagaimana yang seharusnya membangun hubungan yang kokoh adalah selalu ketergantungan dengan Tuhan, selalu, tidak ada putus-putusnya, selalu ketergantungan dengan Tuhan, tekun dalam menantikan Tuhan, dan pengharapannya ditambah. Amin, saudara. Biarlah kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita dan menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita sambut dengan pujian Rohmu yang hidup, penuhiku mengalir dalamku. Oleh sebab itu kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga, terima kasih atas pertolongan-Mu dan karunia-Mu yang Kau berikan bagi kami, bahwa kebenaran firman-Mu cukup jelas bagi kami, bahwa kami harus siap menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Bahkan kami percaya hidup kami dalam menantikan Tuhan, kami perlukan ketekunan, bahkan pengharapan kami ditambah-tambah setiap saat. Kami undang Kau Roh Kudus hadir untuk bekerja. Hamba-Mu berhenti bekerja, Hamba-Mu berhenti berbicara dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi biarlah firman ini bekerja dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan pujian Roh yang hidup penuhiku. Haleluya saudara. Roh yang hidup.
Kutuk-kutuk roh-roh perdukunan, ilmu-ilmu titisan dari roh-roh nenek moyang, penyembah-penyembah berhala,
kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini hidup kami diubah menjadi bagian dalam kehidupan Kristus dalam hidup kami. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati kami. Pelayan perjamuan kudus Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan yang baru sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kubuka dalam kita bangkit berdiri. Kita sambut perjamuan kudus. Mari persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari setiap cacat celah kita di hadapannya. Selama kita hidup, kita seringkali dibelenggu oleh dosa. Kita seringkali diikat oleh kuasa kegelapan. Kita seringkali diikat oleh keterpurukan hidup, jatuh dalam dosa. Tetapi mari kita berdamai dengan Tuhan. Mari kita bersekutu dengan kuasa tubuh dan darah Tuhan. Kita yakini dan percaya kekuasaan tubuh dan darah Tuhan mementeraikan hidup kita menjadi pewaris kerajaan surga. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan tubuh darah Tuhan, tubuh Tuhan Yesus Kristus berkuasa untuk mengubah tubuh kami ketika Tuhan Yesus datang. Jiwa dan roh kami diubahkan menjadi manusia roh. Terima kasih Bapak. Kita angkat darah Tuhan tinggi di atas kepala kita, dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita yakini darah Tuhan menghapus segala dosa-dosa kita. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami imani, kami percaya, kami telah dibebaskan dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup ini dikuasai oleh sepenuhnya oleh Roh Kudus, berkuasa menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu persembahan kami menjadi dupa yang harum di dalam kerajaan surga, baik persepuluhan maupun persembahan-persembahan, ucapan syukur dan persembahan secara khusus, persembahan pribadi kami berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa saat ini bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang kami cintai, pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin, Engkau berkati hingga jajaran-jajaran di pelosok-pelosok. Engkau berikan kekuatan, kemampuan, bahkan sinergitas untuk menciptakan keamanan, pemeliharaan, bahkan kesejahteraan rakyat. Bahkan sebentar lagi kami menghadapi pesta demokrasi. Engkau anugerahkan kekuatan, bahkan ketentraman, kerukunan, supaya tidak terjadi kegaduhan sana sini. Namun kami percaya Engkau memberikan pemimpin yang terbaik yang akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa kami Indonesia. Engkau berikan yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, yaitu pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami percaya
Indonesia dalam rencana Tuhan. Kami percaya pemimpin yang akan menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo ke depan adalah pemimpin yang merakyat, pemimpin yang takut tunduk kepada Tuhan. Kami percaya semua yang terlibat dalam pemenang pemilu Engkau berkati. Engkau berkati setiap kami, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan di seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati supaya kami selalu bergandengan tangan dalam mengasihi Tuhan, dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am. Terima kasih Bapa, sehingga pada waktunya tiba Tuhan meletakkan kepalanya kepada tubuhnya dan terjadinya pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am. Kami percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bagi kami. Engkau berkati setiap kami, umat-Mu. Engkau berkati dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam kondisi apapun, dalam kondisi keterpurukan Engkau pulihkan, dalam kondisi ekonomi Engkau pulihkan. Engkau juga berkati anak-anak, mulai dari dalam kandungan, bayi dalam kandungan Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada waktu lahir Engkau menjadikan hamba-hamba kekasih-Mu, bahkan anak-anak yang sedang menyusui, bahkan yang sedang masuk dalam pendidikan, mulai dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi, apapun yang dibutuhkan, dana-dana dan kebutuhan-kebutuhan lain Engkau berkati, Engkau sediakan. Kami percaya bahwa apapun yang kami serukan kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan kami, selain bukan dari keegoisan kami, tetapi hanya seturut kehendak Tuhan. Kami percaya kuasa Allah Roh Kudus bekerja sampai hari ini dan seterusnya. Sebentar lagi kami akan tiba pulang dari tempat ini. Engkau berikan kekuatan, Engkau beri pemeliharaan, sehingga Engkau antarkan kami dari tempat ini sampai ke tempat masing-masing. Tangan Tuhan selalu menolong, menopang, menyertai kami, hidup kami, serta disertai, bahkan diutusnya para malaikatnya berkemah di sekeliling kami, sehingga kami aman, tentram, damai dan sejahtera. Terima kasih Allah Bapa. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat dari tempat Allah yang tinggi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berkat-berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, berkat menjadi mempelai wanitanya, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, turut kita terima bersama-sama hari ini. Berkat-berkat dari bumi, dari samudera raya, mengalir dalam pergudangan rumah Tuhan, mengalir dalam setiap pelayanan kita, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya. Umat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.